masih bisa berpuasa, masih bisa berkumpul, berpuasa, beribadah puasa di bulan Ramadan ini, dan dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan ke junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberadaan beliau, dengan perjuangan beliau, kita dapat menikmati nikmatnya iman dan Islam hingga hari ini. Seperti yang tadi telah saya ucapkan dalam suatu ayat di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan atasmu itu siam, yaitu shaum atau menahan diri. Dalam hal ini orang Islam menahan diri dari hawa nafsu, segala hawa nafsu makan, hawa nafsu untuk minum, hawa nafsu untuk melakukan hubungan seksual, hawa nafsu untuk melihat hal semuanya, sampai pun hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang dibenci, termasuk mungkin hawa nafsu merokok juga kan, itu yang makruh. Jadi menahan semuanya itu. Siam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah apa sih gunanya, fungsi dari saum kita ini? Saum kita ini tidak lain dan tidak bukan melupakan suatu fase pelatihan, yang di dalamnya itu agar menarik orang ikut pelatihan. Istilahnya itu bisa kita bilang bootcamp, pelatihan apa, seminar, tapi ini pelatihannya dalam 1 bulan, dan diharapkan keluar dari 1 bulan itu kita menjadi orang yang lebih baik, yaitu orang yang bertakwa, yang dimana takwa ini paham akan dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu dan paham dan sadar akan keberadaan Allah, tahu dan sangat dan paham akan segala hal yang dia lakukan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Itulah gunanya kita berada di keadaan yang Ramadan ini, di pelatihan Ramadan 30 hari ini, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun suatu pelatihan, suatu bootcamp, suatu seminar akan menjadi menarik bila banyak hadiah, ada door prize-nya. Begitupun dengan Ramadan. Di Ramadan ini banyak hadiahnya, banyak door prize-nya. Hadiahnya semua ibadah dilipat gandakan sampai 37 kali. Yang sunnah pun jadi dicatat sebagai pahalanya wajib. Dan juga ada door prize-nya, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu. Rasulullah SAW juga bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini pun juga merupakan suatu hadiah. Barang siapa yang puasa dalam berpuasa Ramadan dalam keadaan penuh keimanan. Keimanan di sini adalah percaya ini disuruh oleh Allah, dan dia percaya Allah menyuruh ini untuk dirinya. Wah, ihtisaban, dan perlu perhitungan. Perhitungan di sini juga banyak artinya. Salah satunya perhitungan di sini, perhitungan akan bahwa dia melakukan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ganjarannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, Rasulullah lalu mengatakan akan diampuni segala apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Dosa-dosa yang kecil dalam catatan ini. Ulama-ulama bersepakat bahwa zambi di sini adalah sugara, ini yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Karena yang besar kita memerlukan taubatan nasuha itu. Jadi puasa ini adalah ibadah yang khusus, yang Allah dalam hadis qudsi dikatakan as-shaum, semua ibadah anak-anak Adam adalah untuknya kecuali saum. As-shaum li wa ana jazihi bi. Saum itu adalah milikku, Allah berkata dalam hadis qudsi, dan aku akan mengganjarnya dengan suatu hal yang dia tidak ketahui. Itulah hikmah dari saum ini. Jadi
Kita di saum ini juga udah dapat diskon, udah dapat banyak bonus, sudah banyak pahala dilipat gandakan, dan juga dikasih lagi kalau lagi saum. Kalau kita lagi saum, termasuk orang-orang yang doanya itu dikabulkan, karena dalam hadis juga disebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turadu da'watuhum al-awwal al-imam al-adil wa shaim hina yuftir wa da'watul madlum yarfa'uha fawqa al-a'mam wa tufattah laha abwab as-sama' wa yaqulu rabb azza wa jalla wa izzati la ansurannak walau ba'da hin. Rasulullah SAW juga bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Jadi, salah satu kesempatan kita berpuasa, kita berdoa. Apa aja doanya? Semua hajat yang kita perlukan, dan kita harus sadar dan harus jujur kepada Allah. Jangan doa asal di mulut aja, tapi benar di hati. Kita perlu itu. Insya Allah Allah akan berikan di saat yang tepat. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan. Allah ahdanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.